Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kayaknya kurang semangat Kak Dame. Coba kita sapa adik-adiknya ya Kak Dame. Coba. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Aku, anak Tuhan, selalu ceria. Oke, udah cukup ceria kayaknya ya Kak Dame. Oke, sebelum kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita mau mempersiapkan hati kita mau ambil waktu sejenak, kita mau ambil buat saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita mau mulai ibadah kita mau bernyanyi nih Kak. Tapi nyanyinya pakai gerakan gitu Kak, biar sambil ada gerakan senam-senamnya gitu. Oke, kita mau nyanyi lagu apa Kak Dame? Kita mau nyanyi di kepak-pakan sayapnya. Tapi harus ada gerakannya ya Kak Dame, biar pagi-pagi kita harus semangat memuji Tuhan. Oke, musik Bang. Badannya harus digoyang-goyang biar semangat. Iya dong Kak. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji Tuhan Yesus. Diayun-ayun kaki kiri, diayun-ayun kaki kanan, agar tidak ngantuk dan loyo untuk memuji Tuhan Yesus. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Stop. Kayaknya kurang semangat Kak Dameh. Kenapa hari ini kok nggak semangat? Iya nih Kak, masih agak ngantuk. Wah, coba kalau gitu kita mau olahraga dulu ya biar semangat Kak Oke deh, Dame ya. Kak. Oke, kita mau stretching dulu mungkin ya Kak Dame. Oke, gimana tuh Kak? Kita mau gerakin kepala kita dulu ke kanan ke kiri 2 kali ya. Oke. Oke. Ayo, Kak Dame yang hitung ya. Iya. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Oke, udah semangat? Udah Coba lumayan, senyum Kak. dulu dong. Kok Kak Dame belum senyum? Udah dong. Oke, adik-adik di rumah juga harus senyum ya. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi sambil semangat lagi. Semuanya bangkit berdiri. Kalau adik-adik belum berdiri, kita bangkit berdiri. Ayo berdiri. Musik Bang. Jangan lupa sambil senyum di rumah ya. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji Tuhan Yesus. Diayun-ayun kaki kiri, diayun-ayun kaki kanan, agar tidak ngantuk dan loyo untuk memuji Tuhan Yesus. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, cukup semangat ya Kak Dame. Udah cukup Oke, semangat, coba Kak. di sini Kakak Desi mau tanya siapa di sini yang anak raja? Boleh angkat tangannya. Aku.
anak raja itu apa sih Kak Dame? Anak raja itu adalah anak Tuhan Yesus yang paling Tuhan banggakan. Oke, jadi kita semua di sini anak-anak raja ya Kak Dame? Iya dong Kak, semua anak raja. Kak Desi anak raja. Iya. Kak Dame anak raja. Adik-adik sekolah minggu juga anak raja. Jadi kita semua anak Raja. Anak raja. Kita mau angkat lagu pujian Aku Anak Raja. Oke. Semuanya boleh bangkit berdiri. Jangan lupa pakai gerakan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya Angkat puji tangannya. Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Oke, kita mau masuk ke ibadah, kita mau bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, mengucap syukur Tuhan atas berkat yang masih Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, Kau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih juga Bapak, Kau sudah menyediakan waktu untuk kami dan juga menyediakan tempat untuk kami beribadah di rumah masing-masing. Tuhan yang baik, kami mau beribadah, biarkan kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dan kiranya adik-adik boleh Tuhan lebih lagi mengenal Engkau Bapa dan kiranya nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, haleluya, amin. Amin. Oke Kak, aku mau nanya deh sama Kak Desi. Iya. Kenapa sih kita itu disebut anak raja? Oh, kita disebut anak raja karena kita itu istimewa Kak Dame. Oh, karena kita istimewa ya Kak. Kita itu karena berharga juga gak sih Kak? Iya, kita itu berharga di mata Tuhan Yesus Kak Dame. Oke, kalau gitu Kak, aku mau ngajak nih adik-adik. Kan tadi kita udah inget nih kalau kita ternyata anak raja. Sekarang aku mau ngajak adik-adik buat sama-sama nyanyi kalau kita itu aku istimewa. Harus pakai gerakan ya Kak Dame? Iya, Kak. Oke, gerakannya nanti boleh diikutin Kak Dame. Oke. Musik. Semuanya tepuk tangan. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan
Hukum Taurat kita pada minggu ini diambil dari Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 38. Oke, adik-adik boleh dibuka Alkitabnya, Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 38. Mari kita baca secara bersama-sama. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Amin. Oke, selanjutnya kita mau bernyanyi Seindah Siang Disinari Terang. Adik-adik boleh duduk. Kita mau ke ayat bulanan. Ayat bulanannya masih sama seperti minggu kemarin. Buat adik-adik boleh dibuka Alkitabnya. Kita baca dari Roma 12 ayat 16. Ayat 16. Oke, kita baca bareng-bareng. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Oke, jangan lupa ya Kak Dame, ayat bulanannya untuk dihafalkan. Iya. Sampai dengan akhir bulan Oktober. Oke. Jadi masih ada waktu buat adik-adik di rumah untuk menghafalkan ayat hafalannya. Oke deh Kak. Oh ya Kak, selanjutnya ini ada mau persembahan pujian dari orang Samuel. Dari Abang Lionel Hutapea, Abang Luis Hutapea, dan Davina Sihombi. Oke, kita persilakan. Kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
banget ya Kak pujiannya. Iya, bagus banget. Nanti minggu depan kita akan giliran Kak horongnya. Jadi sesudah horong Samuel, ada lagi horong Daud, horong Esther, lalu horong Yusuf. Oke, coba kayaknya kita tanya lagi nih Kak kabar adik-adik ya Kak. Anak sekolah minggu, yes. Kurang kenceng yesnya Kak Dame. Anak sekolah minggu, yes. Oke. Semuanya boleh duduk kembali. Kakak Desi mau ada pengumuman. Jadi pengumuman yang pertama ini pengumuman yang bahagia banget Kak Dame. Waduh, apa tuh Kak? Karena sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Seneng banget ya Kak Dame. Iya, walaupun ibadah online kita tetap bisa Natalan. Oke Kak. Iya, jadi pengumumannya buat adik-adik horong Samuel sampai dengan horong Yusuf yang mama papanya belum masuk ke grup WhatsApp horong masing-masing, boleh nanti hubungin kakak sekolah minggunya supaya nanti mama papanya boleh di-invite masuk ke grup. Jadi kalau ada pemberitahuan mengenai Natal, nanti mama papanya bisa baca di grup. Oke Kak. Oke, pengumuman yang kedua, jangan lupa kita ada ayat hafalan. Jangan lupa juga Kak Dame, ayat hafalannya ini harus rajin dihafalin setiap minggunya. Karena Kakak Desi lihat nih, kayaknya setiap minggu kok adik-adik semakin gak ada yang ngumpulin ya Kak Dame. Semakin berkurang ya Kak. Semakin berkurang. Padahal setiap adik-adik yang hafal ayat hafalan, yang mengerjakan tugas sekolah minggu, nantinya akan dapat poin Kak Dame. Wah, poinnya buat apa tuh Kak? Jadi setiap adik-adik mengerjakan tugas, mengumpulkan ayat hafalan, dapat poin 5. 5, banyak tuh Kak. Iya, jadi nanti kalau tanya poinnya buat apa sih? Poinnya itu nanti dikumpulkan sampai akhir tahun. Jadi nanti pas kita Natalan akan ada pengumuman adik-adik yang terajin mengumpulin tugas ya Kak Dame. Oke, berarti batasnya sampai mau Natalan itu ya Kak? Iya, jangan lupa ya adik-adik kerjain aktivitas dan juga dihafalin ayat hafalannya. Aktivitasnya tuh ada ini Kak, ada menulis dan juga warnai. Ya, jadi coba siapa yang tahu di rumah ini kira-kira gambar apa ya? Ini gambar apa ya Kak Dame? Gambar Alkitab ya Kak? Gambar Alkitab, iya. Alkitab jadi kosong. Ini gambar Alkitabnya masih kosong. Iya. Nanti adik-adik boleh hias gambar Alkitab yang kosong ini dengan menulis kata-kata atau juga boleh digambar. Nanti kalau misalnya adik-adik tanya dapat gambar Alkitabnya dari mana nih Kak Dame? Kita bisa dapat gambar Alkitabnya? Boleh dari dalam Alkitabnya, boleh ditulis juga diisi ya. Isi-isinya isi kabar baik dari Alkitab itu nih. Ini kakak udah punya contohnya, kakak tulis ada keselamatan, sukacita, kasih Allah. Ya, jadi nanti gambarnya ini akan di-share di grup WA masing-masing. Jadi nanti adik-adik boleh print atau kalau misalnya tidak bisa print nggak jadi masalah, bisa digambar juga ya Kak Dame. Iya, gambarnya bentuk kayak gini juga. Gambar juga. Nanti kakak-kakak horongnya akan share di grup masing-masing. Nanti kalau sudah ditulis seperti Kak Dame, jangan lupa dihias biar berwarna Kak Dame. Oke, diwarnain ya Kak. Iya, kalau sudah nanti difoto, dikirim ke grup masing-masing atau ke kakak sekolah minggunya. Oke, dikirim ke grup ya Kak. Iya, jangan lupa mengerjakan ya adik-adik. Kakak tunggu. Oke, selanjutnya Kak Dame kita mau doa syafaat. Kita mau berdoa untuk semuanya, untuk adik-adik sekolah minggu, untuk kakak-kakak sekolah minggu, untuk orang tua sekolah minggu, atau mungkin untuk adik-adik sekolah minggu atau ada orang tua sekolah minggu yang sedang sakit. Kita mau berdoa bersama-sama. Terlebih lagi kita mau berdoa supaya kita bisa cepat-cepat berkumpul di gereja lagi, supaya virus corona cepat pergi ya Kak Dame, biar kita bisa kumpul lagi. Oke, doa syafaatnya dipimpin oleh adik Aurel Marpaung dari Horong Yusuf. Kami persilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu ini, sehingga di hari Minggu yang indah ini kami dapat beribadah sekolah minggu secara online. Ya Tuhan, berikanlah kami anak-anak sekolah minggu kesehatan agar kami dapat melakukan kegiatan kami sehari-hari. Dan juga ya Tuhan,
Berkatilah orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, dan juga cukupkanlah rezeki mereka. Dan juga ya Tuhan, berkatilah kakak-kakak guru sekolah minggu, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan dalam melakukan aktivitasnya, dan agar mereka bisa mengadakan ibadah sekolah minggu secara online. Ya Tuhan, tolonglah kami yang anak-anak-Mu yang sedang mengikuti pelajaran online dari sekolah kami masing-masing, agar kami mendapatkan hasil yang memuaskan, dan berkatilah guru-guru kami yang mengajarkan kami dari sekolah. Ya Tuhan, kami memohon agar Engkau memulihkan negara kami ini dari pandemi COVID-19, agar kami bisa melaksanakan kegiatan kami seperti semula atau kembali normal. Ya Tuhan, sadarkanlah warga Jakarta dan sekitarnya untuk mengikuti protokol dalam melaksanakan PSBB. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan merayakan hari kelahiran anak-Mu, Yesus Kristus. Tolonglah kami agar kami bisa merayakannya di gereja-Mu, dan agar kakak-kakak abang guru sekolah minggu dapat menyiapkannya dengan baik, dan kami bisa mengikuti acara tersebut dengan sehat dan sukacita. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa dan yang mempunyai banyak kesalahan. Engkaulah yang mengampuni kesalahan kami. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, biarlah Engkau yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Adik Aurel. Kak, selanjutnya ini nih yang kita tunggu-tunggu. Kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi Kak, sebelum dengerin firman Tuhan, kita nyanyi dulu yuk. Kita mau angkat pujian, Ku Buka Alkitab. Firman Tuhan ada di hatiku. Ya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik kami sekalian dan pra remaja. Ya, saya pikir sehat semuanya ya. Salam sehat semuanya adik-adik. Saya pikir hari ini, hari Minggu ini begitu ceria ya. Dan tidak lupa pasti sudah berdoa ya ketika bangun tadi pagi ya. Ya. Firman Tuhan adik-adik sekalian untuk kita hari ini pada minggu hari ini adalah dari kitab 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran,
Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, siapa yang sudah pernah membaca firman Tuhan? Ya, siapa yang sudah pernah membaca kitab suci? Ayo, siapa? Siapa yang sudah pernah membaca Alkitab? Ya, Alkitab, kitab suci, atau firman Tuhan itu sama saja itu. Nah, siapa yang sudah membaca? Ya, setiap hari loh. Setiap hari siapa yang sudah pernah membaca firman Tuhan? Wah, hampir semuanya ya. Membaca firman Tuhan setiap hari ya. Benar ya? Oke, apalagi hari ini ya. Pada ibadah minggu ini pasti sudah dibaca firman Tuhan. Apalagi kok hari ini ya. Ya, 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Nah, kita topik minggu kita adalah baca kitab suci setiap hari. Itulah firman Tuhan untuk adik-adik dan remaja, para remaja maksud saya, ya, yaitu baca kitab suci setiap hari. Ya, luar biasa ya. Berbahagialah orang adik-adik kami, ya, bersukacitalah adik-adik kami, anak sekolah minggu, para remaja yang memang setiap hari membaca firman Tuhan. Kenapa kita harus membaca firman Tuhan setiap hari? Karena itu adalah makanan rohani kita. Ya. Jadi ibaratnya adik-adik sekalian, kalau kita makan, ya, makan pagi, sarapan, siang, malam, itu adalah untuk kebutuhan tubuh kita. Supaya kita itu bertumbuh sehat. Supaya kita itu bisa kuat dan bisa bekerja, beraktivitas, atau bermain. Ya. Jadi ada kekuatan di dalam tubuh kita. Ya. Nah, kalau firman Tuhan dikatakan kepada kita, baca kitab suci setiap hari, artinya kita sebagai orang Kristen, anak-anaknya Tuhan, harus senantiasa membaca firman Tuhan. Karena itu adalah kebutuhan asupan rohani iman kita, ya, di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kalau firman Tuhan itu tadi jelas dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, adalah sangat berguna. Sangat berguna kitab suci itu. Tadi dikatakan di ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah kitab suci kita ini, Alkitab kita ini. Ya, firman Tuhan yang ada di dalam ini. Jadi segala tulisan yang ada di sini, kitab yang ada di Alkitab kita ini, jelas dikatakan tadi memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi manfaatnya, faedahnya adalah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi benar-benar adalah membuat kita menjadi manusia yang sempurna. Karena firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu jelas-jelas dikatakan bermanfaat. Mengajar. Mengajar kita adik-adik. Ya, untuk menyatakan kesalahan. Wah, ini firman Tuhan berkata, contohnya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta. Kan begitu. Itu jangan kita lakukan. Ya kan? Jadi itu adalah artinya adalah untuk menyatakan kesalahan. Jangan bersaksi dusta, jangan kamu berkata kotor, jangan berbuat kesalahan kepada orang lain. Nah, itu adalah untuk menyatakan kesalahan. Dan juga dikatakan untuk memperbaiki kelakuan. Ya, kelakuan kita yang tidak baik. Kalau firman Tuhan berkata, kelakuan, berbuat jahat, berbuat dosa, itu adalah dilarang atau tidak bisa dilakukan. Ya, itu adalah firman Tuhan.
Itu adalah kata Yesus. Contohnya, jangan engkau dendam kepada orang lain. Begitu. Itu adalah kata Yesus. Itu adalah kata firman Tuhan. Kemudian adalah firman Tuhan ini dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan ini adalah mendidik kita supaya di dalam kebenaran. Kebenaran akan firman Tuhan. Kan begitu. Nah, kalau Yesus berkata, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri, itu adalah mendidik orang ke dalam kebenaran. Berarti kita ini adalah nggak boleh dendam atau bermusuhan atau memusuhi orang lain. Kalau ada musuh kita harus juga mengasihi. Sama seperti diri kita adalah mengasihi. Jadi itulah adik-adik, firman Tuhan ini luar biasa. Ya, apa dikatakan oleh firman Tuhan ini? Dikatakan oleh Paulus kepada Timotius adalah supaya firman Tuhan itu dilakukan di dalam hidupnya. Timotius itu adalah seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang bekerja di jemaat Efesus. Kita juga adalah termasuk orang-orang Kristen, hambanya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, harus melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita masing-masing. Iya, adik-adik. Makanya melalui firman Tuhan ini, sungguh enak, sungguh senang kita. Ternyata ketika aku baca Alkitab ini adalah bermanfaat bagi saya. Harus begitu, berguna bagi saya. Karena firman Tuhan ini ada kata-kata nasihat, pengajaran yang menyatakan atau menegur, ya, untuk memperbaharui kelakuan. Jadi sungguh enak sekali. Jadi firman Tuhan itu, adik-adik, kitab suci itu adalah sungguh-sungguh menjadi bahan asupan bagaikan kita ketika makan, itu menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kita. Sebagai kita orang percaya, pengikut Yesus, adik-adik dan para remaja, kita harus senantiasa membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, ada sebuah nyanyian, baca kitab suci doa setiap hari agar engkau bertumbuh. Ya, itu ya, sebuah nyanyian ya. Jadi baca kitab suci doa setiap hari agar engkau bertumbuh. Artinya supaya kita bertumbuh menjadi kuat dan sehat. Dan kita juga menjadi orang-orang yang kuat di dalam imannya. Ya, menjadi sahabat Yesus. Itu adik-adik. Nah, yang terakhir, melalui firman Tuhan ini adik-adik sekalian, pernah dulu ada, siapa yang tahu berapa kitab di dalam Alkitab kita ini? Contohnya Alkitab, ya, kitab di Perjanjian Lama itu ada berapa? Kita di Perjanjian Baru juga ada berapa? Ada yang tahu nggak? Pasti ada yang tahu ini. Para remaja pasti tahu ya. Ya. Kalau kita Perjanjian Lama itu adalah ada berapa kitab? 39. Ya. Nah, kalau kita Perjanjian Baru ada berapa? 27. Iya. Nah, adik-adik sekalian, saya akan bernyanyi bagaimana nyanyian, yaitu cara menghafal kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru ini. Dulu Amang Pendeta pernah mengajar loh, sekolah minggu. Amang Pendeta gursek dulu. Ketika Amang Pendeta mahasiswa, sekolah pendeta adalah gursek juga. Tahu gursek ya? Guru sekolah minggu. Nah, ini nyanyiannya adalah nyanyian seperti zaman dulu. Waktu dululah, udah lama nih. Nah, akan saya coba begini nyanyiannya.
Kejadian Keluaran, Imam bilang Ulangan, Yosua hakim-hakim, Rut 1, 2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakus, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timoteus, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, dan kedua surat Petrus, kan 3 surat Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Itulah kitab Perjanjian Lama, 39 banyaknya, dan isi kitab Perjanjian Baru 27 semuanya. Amin. Gitu adik-adik. Walaupun suara Amang lagi fals ya, kurang bagus ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menghafal firman Tuhan kita suci itu di dalam Alkitab kita ini, yaitu 39 Perjanjian Lama dan 27 adalah kitab Perjanjian Baru. Jadi berapa nih semuanya ya? 39 tambah 27 jadi berapa? 66. Iya benar. Ya, benar ya? 39 tambah 27 adalah 66. Jadi dalam Alkitab kita ini, kitab firman Tuhan itu adalah ada sekitar 66 kitab. Ya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, tahu ya? Lihat sekalian ya. Perjanjian Lama dimulai dengan kitab Kejadian, diakhiri dengan kitab Maleaki. Kalau di Perjanjian Baru dimulai dengan kitab Matius, diakhiri dengan kitab Wahyu. Itulah adik firman Tuhan. Marilah kita senantiasa dalam hidup kita rajin membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan tadi adalah mendidik, mengajar, menyatakan kesalahan, dan kita juga berbuat yang baik. Kalau ada firman Tuhan dalam hidup kita, baca firman Tuhan setiap hari, maka kita akan bertumbuh semakin dewasa berpikir, semakin dewasa berbuat yang baik, dan perkelakuan juga menjadi baik. Menjadi kita orang-orang Kristen, anak sekolah minggu, pra-remaja adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Menjadi orang-orang kesukaan. Orang lain juga melihat kita senang, bahagia, suka, karena kita selalu membaca firman Tuhan. Karena kita diajari, dididik, menjauhkan segala kejahatan dan kesalahan. Ya, itulah firman Tuhan. Sehat-sehat selalu. Marilah kita selalu melakukan yang baik, baca kitab suci setiap hari, karena itu adalah sebagai kebutuhan kita sebagai orang Kristen pengikut Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau menyertai hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk melakukan kitab suci, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan berkat anugerah, mengajari kami, menegur kami, supaya kami berbuat yang baik, menjauhkan kesalahan, kejahatan dalam hidup kami. Sebab Tuhan menginginkan itu kepada kami. Ya Bapa di surga, berkati kami satu hari ini, keluarga kami, orang tua kami, sanak famili kami, guru sekolah minggu, pendeta Inang Biel Pro, para majelis,
semuanya kami Tuhan penuh sukacita. Jauhkan kami dari COVID-19 ini, sehingga kami sehat-sehat Tuhan, dan bahagia selalu, dan memuji memuliakan nama Tuhan saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, Kak. Siapa di sini adik-adik yang merasa terberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan tadi? Ya, jangan lupa ya Kak Dame, seperti lagu yang pertama kita nyanyikan. Ya. Jangan lupa harus rajin baca Alkitab. Kalau misalnya belum bisa baca, boleh minta tolong mama papanya buat bacain Iya. ya Kak Dame. Betul, Kak. Oke. Selanjutnya kita mau mengumpulkan persembahan. Catatan ya adik-adik buat yang mau mengumpulkan persembahan. Yang pertama itu bisa ditransfer ke rekening gereja, ada di bawah ini. Lalu yang kedua itu bisa diantar ke gereja setiap hari Setiap hari Selasa sampai hari Sabtu. Iya. Bertemu Kadela ya. Iya, titik ke Kadela Ya, ya. dari jam 10 sampai jam 2 siang Kak Dame. Oke. Lalu Bisa juga yang ketiga titip ke sintuanya masing-masing, sintua weeknya masing-masing. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Tuhan Kau Gembala Kami dari Kidung Jemaat nomor 714. Oke, selamat memberi adik-adik. Tuhan Kau Gembala kami, pimpin kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Ayat 2 bahasa Batak. Tuhan amar mohon kami, togu kami ruas-Mu. Lehon dame midi kami, akan ahina pemor. Tuhan Yesus si palua, parmahanan ruas-Mu. Tuhan Yesus si parmahani ruas-Mu. Ya, mari kita tutup ibadah kita ini dengan doa persembahan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak ke dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Shalom. Horas.
Oke, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan tetap ibadah sekolah minggu lagi ya Kak Iya, Dame. ibadahnya. Iya, jadi jangan lupa minggu depan ibadah sekolah minggu lagi. Jam 8 pagi mulainya Kak Iya, Dame. jam 8. Jadi jam 8 pagi harus udah siap-siap. Iya, kita udah mau bangun. ibadah sekolah minggu. Oke. Terima kasih adik-adik. Selamat hari, Hari Minggu. Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.